Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ya, dan juga nanti kita akan update juga mengenai news hari ini. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk gold ya, di hari Senin kemarin mulai tanggal 30-an itu dia sempat turun kurang lebih dari level harga. Kalau kita perhatikan di sini itu di 2005 ya, 2005 2006 turun sampai terendahnya itu kurang lebih di level harga 1990.97 gitu. Lalu dia kalau kita perhatikan ya, jadi dia udah nggak kemana-mana, dia sideways dengan area support di 1990, 1993, dan juga area resisten itu kurang lebih di area imbalance zone dia, yaitu kurang lebih di 1997 sampai 2002.58 gitu. Jadi ini adalah imbalance zone yang sempat kita bahas ya di weekly video. Jadi zona ini adalah zona yang cukup penting yang harus kita perhatikan gitu ya, sampai hari ini pun sebenarnya ini masih cukup penting untuk kita perhatikan ya. Kemudian di sini kita juga mau lihat dulu ya, jadi mau coba cek news dulu sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai pembahasan analisanya. Kita buka news investing. Nah, untuk hari Senin kemarin itu nggak ada news, tapi kalau untuk hari ini kita coba cek ya. Jadi hari ini ada CB consumer ya dari USD itu kurang lebih di 20.45 untuk jamnya. Ini ya CB consumer. Kalau kita lihat kalau kita lihat dari actual data dari forecast ya, sama yang actual kemarin itu dari 100 ya, 103 ya, dari 103 turun ke 100, jadi kurang bagus ya untuk DXY. Lalu kalau dari euro sendiri ini ada CPI hari ini gitu, CPI euro. Jadi kalau kita perhatikan untuk Oktober ya, itu dari 4.3 turun ke 3.2, memang kurang bagus ya kalau kita lihat gitu. Nah, kemudian kita coba cek lagi di sini yaitu untuk lihat sesinya. Oke, ini sesinya. Jadi kalau kita perhatikan ya, yang penting dari hari ini yang perlu kita perhatikan di sesi Asia adalah 1997 karena ini adalah median dari sesi New York. Kemudian untuk high New York sama London itu ada di angka 2000 ya, 2002.5, dan low dari New York itu sendiri itu di 1991 sampai 1990 gitu. Ya, ini kita ambil dari sini aja lah, dari sesi low-nya sesi Asia dan London ya. Sesi Asia dan London itu low-nya di 1990.8 gitu. Sedangkan New York itu 1992 ya, 1992.1 gitu. Tapi untuk yang mediannya ya untuk hari ini kita perlu perhatikan adalah 1997.65. Artinya selama dia di bawah mediannya sesi New York ini, harga itu masih cenderung untuk ke bawah kemana, ke 1991 sampai 1990 gitu. Karena kalau kita perhatikan ya untuk si gold ini ya, hari ini dia dari kemarin dia cenderung sideways ya. Jadi dia cenderung sideways, main-mainnya itu di sini sebagai support 1990 ya, dan sebagai resisten itu di angka 2000 gitu. Nah, kita tunggu dia atau kita butuh dia untuk break dari salah satu kedua level ini untuk pergerakan yang lebih smooth lagi atau pergerakan yang lebih baik lagi ke depannya gitu untuk hari ini. Ya, ini juga udah saya jelaskan, ini area support karena ini ada resisten ya, ini breakout. Nah, ini jadi support level gitu. Nah, untuk saat ini yang atas ini juga sama, cuma ini bedanya ini adalah swap zone gitu. Nah, kemarin itu kan di sini dia kosong volumenya, sekarang dia udah ada volume ya gitu teman-teman, udah terisi volumenya, artinya sudah tidak ada area yang kosong lagi gitu. Nah, ini kalau dia untuk naik atau lanjut naik, maka dia harus bisa break dari 2002 ya, dia naik di atas 2002 ini, kemudian dia akan melanjutkan kenaikan kurang lebih ke 2009 ya, 0.5 sampai kurang lebih tertingginya itu
untuk kenaikan di sesi Asia dan London 2014-2015 gitu. Nanti untuk New Yorknya kalau memang dia mau naik lagi itu bisa ke 2020 sampai 2021 gitu. Intinya patokannya adalah ini ya 1997.96 sampai 2002 ini gitu teman-teman. Selama dia masih bertahan di bawah ini ya, itu artinya dia masih turun untuk retest kembali ke 1990, 1993, bahkan bisa masuk lagi ke ranah 1982 sampai 1979 ya teman-teman gitu. Kalau kemarin jujur saya memang lebih fokus untuk ngebuy ya di 1993, 1990 itu saya ngebuy di area sini ya. Jadi saya nggak prefer sell ya. Tapi untuk hari ini kita akan looking untuk opportunity yang lain lagi ya, entah itu buy atau sell ya. Nanti akan saya coba cari konfirmasinya mungkin nanti di sesi menjelang sesi London ya gitu. Karena kalau kita perhatikan dari 4 hoursnya ya, oke, dari 4 hoursnya ini si gold ini masih bullish gitu. Jadi selama di atas 1990 ya, jadi ini kan resisten ya, resisten, ini breakout ya, ini breakout, ini support gitu. Jadi ini tuh jadi area support dia gitu. Dan dimana ini 4 jam itu lagi bikin base ya. Base ini selama dia belum break dari area support ini ya, dia masih bisa lanjut naik dan nyentuh terdekatnya itu ke 2005, kemudian 2009 sampai tertinggi itu di 2021 teman-teman di sini ya gitu. Pokoknya kenaikan worst case hari ini itu bisa ke 2021 gitu. Tapi kalau untuk penurunan worst case nya itu bisa ke 1980 ya, 1980 atau 1977 kembali gitu. 1977 ini adalah area SNR nya juga ya, low SNR nya dia sebelum dia naik tinggi gitu. Tapi intinya kalau sudah berada di bawah 1990 ya, ini artinya dia masih mau melanjutkan penurunan gitu. Nah ini kan tanggal 31 Oktober ya, oke. Jadi seperti yang kita bahas ya di pertemuan video weekly yang sebelumnya, yang hari ini, yang minggu ini ya, itu gold ya, kalau misalkan dia belum bisa break dari current height-nya di 1990 untuk candle bulanan ya, ini kan candle bulanan. Nah selama dalam sejarah candle bulanannya ini tuh nggak pernah break atau closing di atas 1990 gitu ya, oke. Belum pernah nih dia bisa closing di atas 1990 gitu. Makanya ini cukup penting untuk kita perhatikan ya, apakah candle bulanan ini yang hari ini ya tanggal 31 Oktober itu bisa closing di atas 1990 atau dia closing di bawah 1990 gitu. Kalau misalkan dia mau ngikutin candle-candle yang sebelumnya ya, yang mulai dari 2020, 2021 ya kan, atau 2022 ini, terus ini 2023 ya kan, ini dia akan menyesuaikan gitu kalau memang dia masih ingin melanjutkan penurunan gitu, atau mau pullback ya, reversal di area ini. Tapi kalau misalkan dia mau melanjutkan kenaikan untuk bulan ini, karena kalau kita lihat juga geopolitik masih cukup memanas ya, jadi potensi dia untuk close di atas 1990 ini masih cukup besar gitu, possibility-nya gitu. Kemungkinan besar 70% lah saya pegang dia close di atas 1990. Nah sisanya berarti close di bawah 1990 gitu. Nah ini kan dilihat dari kondisi geopolitik ya gitu. Tapi kalau misalkan dia berhasil close di atas 1990, berarti ini pertama kali ini dalam sejarah ya si gold ini candle bulanan yang berhasil close ya di 1990 dan potensi melanjutkan kenaikan kembali. Itu bisa kemana? Bisa ke 2032 atau 2050 kembali gitu untuk bulan Novembernya gitu teman-teman. Oke, itu kalau dari saya. Jadi candle closing untuk yang hari ini itu cukup penting ya. Jadi untuk hari ini sebenarnya saya banyak wait and see dulu ya, karena ini akhir bulan juga, jadi memang harus lebih berhati-hati ya, ini pergantian bulan. Nah kemudian kita coba cek pivot level ya, pivot level. Oke, kita coba cek pivotnya. Sini pivot level. Nah, hari ini kita trading di bawah pivot level ya teman-teman.
gitu. Jadi lebih prefer untuk ambil sell gitu. Nah, nanti sell di mana? Kalau untuk pivot level itu ada di range harga kurang lebih ya, kok kita lihat di sini ya, itu di 1997 1998 gitu. Nah, kalau kita mau berkaca dari historical yang bulan kemarin ya, bulan-bulan kemarin nih, dari 2020, 2022 ya kan, 2023, itu harusnya untuk hari ini kita masih prefer ambil sell terlebih dahulu, karena kita masih beranggapan kalau si gold ini yaitu dia masih closing di bawah 1990. Artinya untuk harga saat ini dia dari 1995 itu bisa turun atau closing di 1989, 1988 atau 1987 gitu. Berarti kan posisinya harusnya posisi sell ini lebih menguntungkan gitu untuk hari ini gitu. Ya, tapi let's see lah nanti kondisinya bagaimana ya. Jadi itu kan kalau kita berkaca dari historical yang ada gitu. Tapi tetap kalau untuk realnya kita harus tunggu dulu nanti malam ya, atau kita lihat besok untuk perkembangan lebih lanjutnya. Paling hari ini ya kita scalping aja dulu ya, jangan terlalu hold panjang karena belum ada clear direction dan sentimennya masih bullish untuk gold itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari COT data ya, jadi kenapa kita pakai COT ini, karena untuk CME Group yaitu saat ini mesti bikin akun dan saya belum telusurin lebih lanjut apakah itu nanti berbayar atau enggak. Tapi nanti akan saya coba info ke kalian kalau misalkan dia jadi berbayar gitu. Nanti kita akan coba cara lain untuk lihat OI data ya, dan juga melihat COT data ya, terutama OI data sih gitu. Kalau COT kita masih bisa ambil dari CFTV ini gitu. Oke, kita coba cek dulu untuk gold sendiri ya. Kalau minggu kemarin masih positif gitu untuk gold ya, minggu kemarin masih positif. Kalau untuk yang minggu ini sebentar, oke, nah ini, oke ini ya, ini untuk gold update 24 Oktober. Nah, ini ada manage money. Oke. Terus kita lihat di bagian sini ada long, ada short ya. Nah, ini untuk bagian shortnya itu minus 22.897, longnya ini masih surplus 17.748. Artinya secara sentimen untuk si gold ini masih positif gitu teman-teman. Ya, tapi kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan market saat ini ya. Artinya kita harus tunggu juga apakah dia akan closing di bawah 1990 atau enggak gitu. Tapi secara sentimen memang yang tadi saya katakan, kalau kita lihat dari geopolitik ya, atau dari segi fundamental segala macam, itu gold ini masih bullish gitu. Tapi kalau secara technically ya, ini kalau dia mengikuti berarti dia harusnya dia melakukan penurunan kembali gitu. Dan nanti begitu di tanggal 1 ya, hari Rabu, dia baru lanjut naik lagi gitu. Artinya kan tidak ada candle breakout di 1990 ini untuk bulanannya gitu ya teman-teman ya. Oke ya, dari saya sih sekian itu dulu ya. Paling nanti kalau ada update saya akan update di channel Telegram Channel Trading ID seperti biasa ya. Jadi untuk kalian yang belum follow silahkan di follow ya di sini. Nah, ini ada beberapa yang saya update juga ya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti juga saya mau update mengenai falas ya. Kita akan bahas DXY sama Euro USD dan juga GBP USD. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.